Selamat bertemu kembali, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi kita mengenai kelistrikan. Jadi di video awal sudah dibahas betapa pentingnya listrik bagi kita dalam kehidupan manusia modern, di mana listrik itu bisa membawa energi dan informasi. Nah, jadi dilihat dari kelistrikan, maka apabila muatannya dalam kondisi diam, maka pokok bahasanya masuk dalam ranah listrik statis. Nah, ini contohnya ilustrasi awal apabila dua konduktor logam yang mempunyai beda potensial tinggi, maka bisa menyebabkan munculnya percikan listrik. Nah, hal ini seperti halnya kilat yang terjadi di alam. Jadi karena awan mendung, terjadi gesekan-gesekan sehingga bermuatan listrik yang cukup besar potensialnya terhadap bumi, maka terjadilah loncatan muatan listrik antara awan dan bumi, hingga terbentuklah petir atau kilat. Ini contoh sebuah fenomena kelistrikan statis. Nah, contoh lain misalkan kita memegang bola konduktor, maka rambut kita bisa berdiri tegak. Ya, kenapa ini? Ya, tentunya kita nanti akan paham bahwasanya muatan statis itu akan mengakibatkan adanya medan listrik. Nah, akibat adanya medan listrik ini akan menginduksi muatan lain sehingga muatan lain menjadi terkena gaya listrik atau gaya kolom. Akibat adanya gaya kolom listrik ini, maka nanti yang menyebabkan rambut kita jadi berdiri atau bergerak. Ya, nanti bisa kita pelajari fenomena-fenomenanya, ya, besaran-besaran fisikanya apa saja terkait dengan muatan statis ini. Nah, contoh lain dari fenomena muatan statis, bahwasanya kita bisa menyimpan muatan itu dalam sebuah kapasitor, di mana besarnya kapasitansi kapasitor itu tergantung dimensinya, yaitu adanya luas dan jarak antar plat. Nah, jarak antar plat inilah yang kita manfaatkan sebagai sensor pada keyboard. Ya, kalau kita menekan touch tuas pada keyboard, nah itu artinya nanti mengakibatkan nilai kapasitansinya berubah. Ya, ini prinsip kerja dari keyboard. Kita menggunakan sensor kapasitas. Ya, itu merupakan topik-topik yang terkait, ya, contoh-contoh kasus yang terkait dengan adanya muatan statis. Nah, sebenarnya muatan listrik itu asalnya dari mana? Kok dia nanti bisa membawa energi dan informasi, itu sifat pentingnya. Maka di sini akan kita observasi, ya, fenomena-fenomena yang terkait dengan kelistrikan ini. Yang pertama adalah observasi makroskopik. Artinya kita lihat fenomenanya yang bisa diindera oleh alat indera kita. Contoh fenomena di alam, yaitu sebuah potongan kertas itu bisa ditarik oleh sisir yang kita gosokkan ke rambut.
Ya, kenapa ini sisir kita yang telah kita gosok ke rambut bisa menarik potongan kertas? Nah, ini bukan merupakan fenomena gravitasi, tarik-menarik antar massa benda. Ya, tapi ini merupakan fenomena listrik. Ya. Jadi apabila penggarisnya tidak digosok dulu ke rambut, ya nggak akan bisa menarik kertas. Sisir ini harus digosok dulu ke rambut, baru bisa menarik potongan kertas. Ya. Jadi sekali lagi ini merupakan fenomena kelistrikan, bukan fenomena gravitasi. Ya, contoh lain lagi, ya, pancuran air, di mana airnya akan jatuh lurus, ya. Tapi kalau kita dekati dengan balon udara yang telah kita gosok, maka airnya menjadi berbelok, ya. Seolah-olah tertarik ke arah balon. Nah, ini juga fenomena kelistrikan, bukan fenomena gravitasi, ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh yang bisa kita amati bahwasanya itu merupakan fenomena listrik, bukan fenomena gravitasi. Nah, jadi dari pengamatan tadi, itu Benjamin Franklin dulu menjelaskan bahwasanya ada dua jenis muatan, yaitu positif negatif. Dimana kalau sejenis itu menghasilkan gaya tolak menolak. Sedangkan muatan yang tak sejenis itu akan saling tarik menarik. Ya, jadi sudah lama diamati fenomena kelistrikan ini, ya. Dirumuskan oleh Benjamin Franklin ini bahwasanya ada dua jenis muatan listrik, positif negatif, ya. Kalau sejenis positif-positif atau negatif-negatif, maka akan menimbulkan gaya tolak menolak. Tapi kalau berlawanan jenis positif negatif, maka akan menghasilkan gaya tarik menarik. Nah, jadi pergerakan kertas pancuran air tadi itu oleh karena gaya listrik ini. Nah, sehingga dilakukan penelitian lebih mendalam lagi, sehingga di zaman modern ini kita sudah bisa melakukan pengamatan secara mikroskopik. Nah, jadi dari observasi mikroskopik, akhirnya nanti akan kita ketahui bahwasanya muatan listrik itu berasal dari adanya elektron. Nah, jadi listrik, electricity ini berasal dari kata elektron, di mana kita tahu elektron merupakan bagian dari sebuah atom. Nah, jadi kalau sebuah benda kita pecah-pecah menjadi ukuran yang terkecil, ya, misalkan air, bagian terkecil dari air itu adalah molekul air, H2O. Ya. Jadi terdiri dari unsur H dan unsur O. Nah, unsur H dan O ini bedanya di bagian apa? Di bagian struktur atomnya. Ya, atom H dan atom O itu beda konfigurasi atomnya. Di mana atom sendiri itu terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Inti atomnya terdiri dari proton bermuatan positif dan neutron netral, sedangkan elektron sendiri bermuatan negatif. Nah,
Elektron dalam mengelilingi inti itu berada pada kulit-kulit orbital tertentu sesuai dengan tingkatan energinya, di mana orbit yang terluar itu disebut valensi, ya, kulit valensi, di mana dalam kulit-kulit orbital ini elektron bisa berpindah tempat atau bisa melakukan tereksitasi. Nah, jadi apabila elektron terlepas dari kulit terluarnya, maka elektron berubah menjadi elektron bebas. Artinya bebas, tidak terikat lagi di inti atom. Nah, elektron bebas inilah nanti yang sebagai pembawa muatan listrik, ya. Sehingga dia bisa mengalir, membawa energi atau informasi. Nah, dari sinilah nanti bisa kita ketahui bahwasanya muatan positif ini berasal dari apabila struktur atomnya itu kekurangan elektron. Sedangkan muatan negatif itu apabila struktur atomnya kelebihan elektron. Nah, ini dari mana muatan itu berasal, ya. Jadi secara mikroskopik sudah kita tahu bahwasanya ternyata yang membawa muatan listrik itu adalah elektron, ya. Maka fenomenanya disebut electricity atau kelistrikan. Nah, jadi selanjutnya dari banyak atau sedikitnya elektron bebas pada suatu bahan nanti itu bisa kita klasifikasikan sebuah material itu, yaitu sebagai konduktor, isolator, atau semikonduktor. Nah, konduktor itu apabila dia mempunyai banyak elektron bebas sehingga dia mudah menghantarkan arus listrik. Ya, jadi konduktor adalah material yang mudah menghantarkan muatan listrik karena banyak mempunyai elektron bebas, ya. Contohnya tembaga, emas, perak, ya. Jadi golongan logam itu umumnya sebagai konduktor listrik. Sedangkan bahan isolator adalah material yang sukar menghantarkan muatan listrik karena di dalamnya sedikit atau tidak ada elektron bebas. Artinya elektronnya terikat di inti atomnya, ya. Nah, contohnya adalah kaca, karet. Ini merupakan isolator yang baik. Kemudian ada material yang memiliki sifat antara konduktor dan isolator. Awalnya dia berupa isolator, ya, kurang bagus menghantarkan listrik, tapi karena perlakuan khusus tadi, adanya eksitasi elektron tadi, ya, maka dia bisa berubah menjadi konduktor. Nah, material seperti ini disebut material semikonduktor. Contohnya silikon dan germanium. Ya, jadi sudah kita tahu tadi asal muasal dari muatan listrik. Selanjutnya, apabila ada muatan listrik saling berinteraksi, itu akan menghasilkan adanya gaya listrik atau gaya kolom. Ya, jadi ada muatan titik Q1, Q2 yang berada pada jarak R, maka terjadilah interaksi antara dua muatan ini menghasilkan gaya listrik yang besarnya adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, ini besarnya. Nah, karena gaya adalah besaran vektor punya arah, maka
arahnya ditentukan dari jenis muatannya. Kalau dia sejenis, gaya yang dihasilkan berupa gaya tolak-menolak. Tetapi kalau berlawanan jenis, gaya yang dihasilkan berupa gaya tarik-menarik. Ya. Jadi besarnya gaya itu tergantung dari besarnya kedua muatan, Q1, Q2, besarnya berbanding terbalik dengan jarak antar muatan R, dan adanya konstanta kolom, ya, besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, selanjutnya apabila ada beberapa muatan, ya, saling berinteraksi, maka pada sebuah muatan itu mengalami beberapa macam gaya listrik atau gaya kolom. Maka dalam hal ini berlakulah prinsip superposisi. Karena gaya listrik tadi berupa vektor, ya. Maka penjumlahannya harus secara vektor. Ya, jadi gaya total yang bekerja pada sebuah muatan maka sama dengan F1 plus F2 plus F3 dan seterusnya dijumlahkan secara vektor. Ya, misalkan pada sebuah muatan titik itu bekerja gaya F1 ke kanan, F2 ke kanan, sedangkan F3 ke kiri. Maka F totalnya, F netnya merupakan F1 positif, F2 positif karena arahnya ke kanan, dikurang F3 yang negatif karena arahnya ke kiri. Ya. Atau kalau arahnya tegak lurus, ke atas positif, ke bawah negatif, maka pada muatan yang bekerja F1 ke bawah, F3 ke bawah, F2 ke atas, tinggal kita jumlahkan secara vektor, ya, yaitu F2 dikurang F1 dikurang F3. Nah, ini kalau gaya-gayanya segaris. Kalau gayanya membentuk sudut, maka kita gunakan prinsip penjumlahan aturan sudut, ya. Di mana F1 dengan F2 itu membentuk sudut theta, maka nantinya F totalnya itu mengikuti aturan sudut cos, ya. Jadi F total sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Nah, di sini yang menarik kalau tetanya 90 derajat. Nah, kalau tetanya 90 derajat, maka cos 90 itu 0. Maka kita dapatkan rumusan seperti halnya Pythagoras, ya. Jadi F total sama dengan Fx kuadrat akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Karena cos tetanya 0, ya. Maka 2Fx Fy-nya cos theta itu akan menghasilkan nilai 0, ya. Dengan alfa, sudut yang terbentuk itu sama dengan Fy per Fx. Sekali lagi, gaya ini besaran vektor, maka proses penjumlahannya melibatkan penjumlahan vektor. Ya, jadi interaksi antar dua buah muatan listrik itu akan menghasilkan adanya gaya listrik, ya, atau gaya kolom. Nah, selanjutnya kita definisikan besaran lain, yaitu adanya medan listrik.
Nah, jadi apabila muatannya itu nanti positif, sebuah muatan titik positif, maka nanti akan menghasilkan garis-garis gaya yang arahnya keluar dari muatan. Sedangkan kalau muatannya negatif, itu menghasilkan garis-garis gaya yang menuju pada muatan. Di mana garis-garis gaya ini menyatakan adanya medan listrik. Ya, jadi kalau ada dua muatan positif negatif, maka garis-garis gayanya itu keluar dari muatan positif masuk ke dalam muatan negatif. Ya. Nah, jadi sebetulnya apa medan listrik itu? Nah, jadi untuk menguji suatu daerah itu masih mendapat pengaruh gaya listrik atau tidak, ya, maka kita bisa menggunakan muatan uji kinol. Ya. Jadi apabila ada sebuah muatan, terus kita punya muatan kecil, satuan muatan uji namanya, nilainya positif, kita letakkan pada jarak R. Apabila kinol ini tertolak, berarti muatan yang kita uji itu nilainya positif. Sebaliknya, kalau muatan uji kita itu tertarik, berarti muatan yang kita amati, kita uji itu negatif. Ya, tadi kan kalau sejenis menghasilkan gaya tolak, berlawanan jenis menghasilkan tadi gaya tarik. Nah, jadi muatan uji kita sudah kita pastikan nilainya positif, kita letakkan dekat pada muatan pada jarak R. Apabila dia tertolak, maka muatan yang kita amati itu positif. Apabila muatan ujinya tertarik, berarti muatan yang kita amati itu negatif. Ya. Nah, selanjutnya, berapa besarnya medan listrik pada titik pengamatan kita tadi yang berjarak R tadi dari muatan? Di mana besarnya medan listrik itu adalah gaya listrik per satuan muatan uji, per kinol. Ya. Nah, F-nya sendiri gaya listrik atau gaya kolom sudah kita definisikan tadi, sehingga besarnya medan listrik pada suatu titik pada jarak R dari muatan itu adalah K per R0. Ya. Jadi Q0-nya kita coret, maka kita dapatkan medan listrik pada suatu jarak R dari sebuah muatan itu nilainya adalah K per R0. Di mana E medan listrik ini merupakan besaran vektor juga. Karena F besaran vektor, maka E-nya juga besaran vektor. Sehingga berlakulah prinsip superposisi ya dalam proses penjumlahannya. Nah, jadi apabila pada sebuah titik pengamatan bekerja beberapa medan listrik, maka nanti dijumlahkannya secara vektor. Nah, besaran lain yang perlu kita tahu apabila dua buah muatan berada pada jarak R, itu adanya energi potensial listrik. Ya, jadi apabila dua buah muatan berada pada posisi R, kalau kita diamkan saja, kalau muatannya sejenis, itu akan saling tolak-menolak, akan saling berpisah, ya, sampai jarak tak terhingga, sampai gaya listriknya 0. Atau sebaliknya, kalau muatannya beda jenis, beda tanda, dia akan tarik-menarik menjadi satu. Agar supaya tetap pada jarak R,
berarti di sini harus ada energi yang mempertahankan posisi. Nah, energi yang mempertahankan posisi itu disebut energi potensial. Nah, jadi kan Anda tahu adanya energi potensial gravitasi. Ya, ini terkait posisi di bumi. Nah, tapi ini posisi antar muatan listrik, maka disebut energi potensial listrik. Nah, berapa besarnya energi potensial listrik yang mempertahankan konfigurasi sistem ini adalah sebesar EP sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan prinsip kerja dan energi, ya. Bahwasanya W kerja itu sama dengan perubahan energi. Nah, jadi seperti halnya kita akan membawa muatan dari jarak tak terhingga, berarti energi potensialnya 0 karena R-nya tak terhingga, ya, kepada suatu titik yang berjarak R dari muatan lain. Nah, besarnya energi untuk membawa muatan dari titik tak terhingga ke jarak R tersebut itu sebanding dengan energi potensialnya, ya. Energi potensial listriknya, ya. Sehingga kita dapatkan rumus EP sama dengan K Q1 Q2 per R. Nah, jadi W sama dengan delta E, di mana W sendiri adalah gaya kali perpindahan, ya, F dot L. Sehingga EP itu merupakan besaran skalar, bukan lagi vektor, ya. Jadi energi potensial listrik itu merupakan besaran skalar. Nah, bagaimana kalau pada konfigurasi sistemnya itu banyak muatan? Nah, maka penjumlahannya adalah penjumlahan secara skalar, ya. Jadi kalau ada sistem terdiri dari 3 muatan, Q1, Q2, Q3, maka besarnya energi potensial totalnya adalah interaksi antar muatan, ya. Jadi interaksi Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3, baru Q2 dengan Q3. Ya, jadi energi potensial totalnya, netnya itu sama dengan K kali Q1 Q2 per R12 ditambah Q1 Q3 per R13 dan Q2 Q3 per R23. Jadi sekali lagi energi totalnya itu interaksi antar muatan, ya, di mana jenis muatan itu menentukan nanti ditambah atau dikurang, ya. Kalau Q1 Q2 itu positif negatif, itu nanti minus dikurang, ya. Kalau positif sejenis itu nanti tambah, ya. Nah, jadi jenis muatannya nanti menentukan ditambah atau dikurang interaksinya, ya. Sekali lagi ini dijumlahkannya secara skalar. Nah, setelah kita tentukan adanya energi potensial listrik, sama halnya dalam pengertian medan listrik, maka bisa kita turunkan pengertian potensial listrik. Nah, jadi ada beda potensial antara
dua titik A dan B. Ya, misalkan PB dan PA ya. PAB, maka PAB sama dengan PB min PA. Nah, jadi ada beda potensial antar dua titik, titik A dan titik B. Ya, maka beda potensialnya delta V-nya sama dengan PB min PA. Ini akan sama dengan perubahan energi potensial listrik per muatan. Ya, delta EP per Q0. Nah, jadi beda potensial ini seperti halnya perubahan energi potensial listrik itu merupakan kerja. Ya, jadi kerja untuk membawa sebuah muatan. Nah, beda potensial ini selanjutnya nanti biasanya kita sebut dengan tegangan listrik dengan satuan volt. Ya. Jadi agar supaya sebuah muatan itu bisa berpindah, maka kita berikan kerja dengan menggunakan beda potensial. Nah, beda potensial nanti umumnya contohnya adalah baterai. Ya. Jadi baterai merupakan alat untuk menghasilkan beda potensial agar muatannya nanti bisa bergerak. Ya, sehingga di sini potensial listrik dari suatu titik Q pada sebuah titik yang berjarak R dari muatan tersebut adalah P sama dengan KQ per R. Ya, ini bila potensialnya kita bandingkan dari tak terhingga ya. Jadi potensial listrik pada jarak R tak terhingga itu 0. Ya. Kalau kita tarik pada jarak R, maka besarnya potensial listriknya adalah P sama dengan KQ per R. Ya, jadi telah kita bahas tadi besaran-besaran yang terkait kelistrikan statis ya. Jadi adanya gaya listrik yaitu gaya Coulomb, adanya medan listrik, adanya energi potensial listrik, kemudian ada potensial listrik sendiri ya. Potensial listrik sehingga nanti menghasilkan beda potensial listrik. Ya, kita dapatkan tadi contohnya adalah nanti alat berupa baterai ya, yang menghasilkan beda potensial listrik. Nah, selanjutnya ada device atau komponen listrik yang fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Di mana apabila ada dua buah konduktor yang saling didekatkan pada jarak D, itu akan bisa digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang disebut sebagai kapasitor. Nah, jadi kapasitor merupakan suatu alat atau device yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik berupa dua buah konduktor yang dipisahkan dengan bahan isolator atau bahan dielektrik. Contohnya adalah kapasitor plat sejajar. Nah, jadi ada plat konduktor yang kita dekatkan ya, saling kita sejajarkan dengan jarak pisah D. Kemudian kita beri muatan listrik ya. Jadi kita sambungkan dengan baterai, maka nanti akan mengalir muatan positif pada satu plat dan muatan negatif pada plat yang lain. Maka mengumpullah muatan pada masing-masing plat. Nah,
Jadi pada masing-masing plat itu mengumpul muatan sehingga nanti menghasilkan medan listrik. Sehingga kita bisa menyimpan muatan listrik ya. Jadi seperti halnya ember ya. Kalau ember itu untuk menyimpan air, kalau kapasitor itu untuk menyimpan muatan listrik. Nah, jadi kapasitas penyimpanannya disebut kapasitansi C. Nah, jadi kapasitasnya seperti halnya ember tadi, maka dia tergantung dari dimensinya. Itu tergantung dari luasnya plat. Makin luas platnya berarti makin banyak muatan yang bisa disimpan, dan jarak antar plat berbanding terbalik dengan jarak antar plat D. Ya. Jadi kalau D-nya makin besar, ya makin besar berarti makin jarak pisahnya makin jauh, itu nilai C-nya makin kecil ya. Tapi kalau D-nya kecil, makin rapat, maka C-nya makin besar. Nah, ini tadi ya, prinsip dari keyboard di awal tadi, itu memanfaatkan ini, D-nya, jarak antar platnya tadi ya. Kalau kita tekan, jaraknya pendek, kalau kita lepas, jaraknya jauh. Sehingga kalau kita tekan, itu beda dengan tidak ditekan, sehingga nanti kita bisa tahu informasi dari keyboard yang ditekan ya, karena nilai C-nya mengalami perubahan. Nah, di mana satuan penyimpanan dari kapasitor itu menggunakan satuan farad ya. Tapi biasanya ukurannya kecil, nanti ada mikrofarad, nanofarad ya. Nah, berapa banyak muatan yang disimpan di kapasitor itu sebanding tadi dengan C, kapasitas kapasitor, dan sebanding dengan sumber listriknya, yaitu potensialnya ya. Jadi Q sama dengan CV. Nah, di mana V-nya sendiri itu sama dengan E medan listrik kali D, jarak ya. E kali D. Nah, jadi dengan kemampuan menyimpan muatan tadi, sebetulnya kapasitor ini juga bisa menyimpan energi listrik. Ya. Jadi energi yang disimpan itu nanti dalam bentuk medan listrik. Ya. Nah, berapa banyak energi yang bisa disimpan tadi ya? Jadi dengan kita berikan baterai, nanti muatan akan bergerak ke masing-masing plat. Ya, ada plat positif dan plat negatif. Nah, pergerakan muatan ini sebanding dengan kerja yang kita berikan dengan menggunakan baterai. Ya, jadi kerjanya B delta W sama dengan V kali Q muatan. Ya. Nah, nilai kerja ini ya untuk membawa muatan ke plat ini nanti sebanding dengan energi yang kita berikan pada kapasitor, di mana nilai energinya adalah setengah QV kuadrat. Ya, jadi bisa Anda lihat dari grafik hubungan V dan Q ya. Ini maka energinya itu sebanding dengan luas grafik yang diakhir, yaitu grafiknya segitiga, maka sama dengan luas segitiga. Ya, setengah alas kali tinggi ya. Jadi setengah alasnya Q, tingginya V ya. Jadi energinya setengah QV. Kemudian karena Q sama dengan CV, maka
energi yang tersimpan itu juga bisa kita nyatakan dengan setengah CV kuadrat atau sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, jadi fungsi dari kapasitor itu bisa kita gunakan untuk menyimpan energi listrik. Ya, menyimpan muatan listrik berarti juga kita bisa menyimpan energi potensial listrik dalam bentuk medan magnet. Medan listrik. Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwasanya nilai kapasitansi kapasitor tergantung dimensinya ya, A dan D. Nah, umumnya ukurannya sangat kecil ya. Nah, bagaimana untuk memperbesar nilai kapasitansinya ini? Maka pada jarak antar plat kita sisipkan sebuah bahan yang disebut dielektrik. Dielektrik ini dari kata dipol listrik. Nah, bahan dielektrik ini umumnya berupa isolator seperti halnya karet, gelas, kertas, mika, tantalum, dan lain-lain. Nah, dia disisipkan di antara keping plat bergunanya untuk meningkatkan kapasitansi dari kapasitor. Bagaimana ini bisa terjadi? Yaitu dengan disipkannya bahan dielektrik, maka bahan ini akan mengalami polarisasi. Ya, akan membentuk dipol-dipol listrik. Nah, karena terbentuk dipol-dipol listrik, maka muncul adanya medan listrik internal yang melawan medan listrik eksternal antar plat. Sehingga medan listriknya berkurang, akibatnya V-nya, potensial listrik antar platnya juga berkurang. Ya, jadi V-nya menjadi V awal per K. K adalah konstanta dielektriknya. Nah, karena V-nya berubah, yaitu dengan berkurang tadi, maka akibatnya dari rumus C sama dengan Q0 per V akan menghasilkan C sama dengan K Q0 per V0. Artinya di sini nilai C-nya itu bertambah dengan faktor K, konstanta dielektrik ya. Dengan C0-nya, C awalnya tanpa bahan dielektrik tadi, C0 sama dengan Q0 per V0. Setelah disisipi bahan dielektrik, maka C-nya menjadi naik dengan faktor K. Ya. Di mana K-nya merupakan konstanta dielektrik dari bahan. Ya, jadi dengan adanya bahan dielektrik, kita bisa memperbesar nilai C dari kapasitor. Nah, selanjutnya kapasitor sebagai tempat penyimpan muatan ini bisa kita susunkan secara seri dan paralel. Ya. Kalau kita susun secara paralel, maka banyaknya muatan yang tersimpan itu meningkat. Ya. Jadi Q total sama dengan Q1 plus Q2. Di mana muatan yang tersimpan di kapasitor itu sama dengan Q sama dengan CV. Nah, maka Q totalnya C total kali V total sama dengan Q1-nya C1 kali V1 ditambah Q2-nya C2 kali V2. Nah, kalau hubungannya paralel, maka V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Maka bisa kita coret, maka kita dapatkan pada rangkaian paralel nilai C-nya akan bertambah. Ya.
Jadi C total sama dengan C1 plus C2. Ini kalau dirangkaikan secara paralel. Sebaliknya kalau kapasitor kita rangkaikan secara seri, maka di sini berlaku bahwasanya potensial total V total sama dengan V1 plus V2. Nah, dari hubungan V sama dengan Q per C, maka V total sama dengan Q total per C total sama dengan Q1 per C1 tambah Q2 per C2. Nah, karena hubungannya seri, maka arus yang mengalir itu sama, atau muatan yang ada di kapasitor itu nilainya sama, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. Maka akan kita dapatkan persamaan untuk hubungan seri itu 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Nah, jadi dengan demikian sampai disinilah materi kita untuk listrik statis, ya. Sampai kita bisa menyimpan muatan listrik pada sebuah alat yang disebut kapasitor. Untuk selanjutnya Anda lanjutkan nanti ke listrik dinamis. Artinya muatannya bergerak, bisa kita manfaatkan nanti sebagai pembawa energi atau pembawa informasi. Ya, sampai ketemu lagi di listrik dinamis. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.